warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mari Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibunya Nabi Siti Aminah, bapaknya Nabi Sayyid Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lahirnya Nabi di kota Makkah, Rabiul Awal di tahun gajah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tanggal 12 Isnin harinya lahirnya Nabi yang sangat mulia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutamam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Qalbi yahinu ila Muhammad ma zalami wujdihi mutayyam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mali habibun siwa Muhammad khairir rasuli nabiyil mukarram. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, terutama yang kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Darul Arqam, jamaah majelis taklim, muslimin wal muslimat, serta para pendengar majelis taklim Masjid Darul Arqam
yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama masih dikaruniai berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama yang banyaknya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya tanpa hitungan. Andaikan ada yang mampu, gak ada yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan ada yang menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-hambanya, la tuhsuha, tidak ada yang akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Tapi kita kadang-kadang ibadah hitung-hitungan. Sejam lamaan atau capek. Allah memberikan nikmat luar biasa. Yang paling utama sekian banyak nikmat, paling istimewa adalah nikmatul iman wal Islam. Itu nikmat yang derajatnya paling tinggi. Nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur yang barokah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah yang dilanjutkan menuntut ilmunya Allah yang maha murah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pelajaran pada malam hari ini akan kami sampaikan tentang istimewanya berzikir. Allah sudah memberi peringatan kepada penduduk dunia. Coba kita renungkan, yang namanya bencana di dunia, di berbagai macam negara, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Coba, kemarin gempa di daerah wilayah Jawa Barat yang namanya apa, yang terkenal tahunya ya kan, rumah pada rubuh, lari ke Jepang. Itu Jepang rumah pada rubuh, ya, Masya Allah. Gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Coba kita kalau melihat di luar negeri yang namanya banjir, mobil mewah-mewah sampai hanyut, belum angin pusing bingung. Kalau di Indonesia adanya angin pusing bingung, bukan angin pusing bingung Pak Kiai, puting beliung. Ya kalau orang teknologi puting beliung, kita mah bukan orang teknologi, angin pusing bingung itu. Ya, kalau di luar negeri namanya angin tornado. Itu yang namanya, itu merupakan peringatan bagi penduduk dunia. Ya, kita kadang-kadang, ya Allah, gak ada yang bisa ngobatin. Kalau bumi ini udah goncang, angin sudah kencang, lautan sudah tumpah, siapa yang ngobatin? Hanya Allah yang berkuasa. Maka itulah, mari kita ramaikan berzikir, satu-satunya obat. Ya, ini kita jabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman. Kenapa dikasih kalimat ingat? Kalau menurut grammar bahasa Arab, istilahnya ilmu nahu. Ya, ya ayyuha, ha ini kalau menurut ilmu alfiyah, ya ilmu nahu itu huruf tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Makanya dikasih makna wahai ingat orang-orang yang beriman. Nah, tapi kalau di dalam terjemah buku, banyak buku tafsir kan nggak ada wahai orang-orang beriman gitu doang kan. Nah, ini sesuai dengan grammar dalam tuntunan bahasa Arab menurut pesantren ilmu nahwu. Wahai ingat orang-orang yang beriman, uzkuru, berzikirlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Tuh,
orang beriman disayang oleh Allah, disuruh banyak berzikir. Uzkuru, berzikirlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Zikra kasira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tuh. Kita diperintah oleh Allah disuruh berzikir sebanyak-banyak. Termasuk kita ini lagi menuntut ilmunya Allah di dalam agama Islam, lagi zikir. Sholat 5 waktu lagi zikir. Sholat Jumat pun termasuk berzikir. Sholat Jumat termasuk zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tuh. Termasuk sholat Jumat, zikir kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah berangkat untuk berzikir kepada Allah. Termasuk sholat Jumat, ya. Kita zikir dengan sebanyak-banyaknya. Allah berjanji, fadzkuruni azkurkum, berzikirlah kamu sekalian kepadaku. Allah perintahkan, hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian kepadaku. Zikir itu artinya ingat. Ingatlah kamu sekalian kepadaku. Itu Allah berfirman, fadzkuruni azkurkum, ingatlah kamu sekalian kepadaku. Azkurkum, aku pun ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Di dalam ilmu tafsir, ingatnya Allah kepada kita aibir rahmah, orang yang berzikir langsung diberi rahmat. Ini rahmat, alhamdulillah, insya Allah rahmat ini pada turun kepada kita semua, dan semua kepada keluarga-keluarga kita, insya Allah. Jadi Allah berjanji azkurkum, Allah berjanji azkurkum, aku pun ingat kepadamu. Orang yang berzikir ingat, orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita yang berzikir. Ingatnya Allah kepada kita aibir rahmah, orang yang berzikir mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Semoga kita semua dari hidup sampai meninggal dunia dikasih sayangi Allah, amin. Aibil maghfirah, orang yang berzikir diampuni dosanya. Dosa istimewanya zikir itu luar biasa. Ini kalau kita jabarkan, kalau kita diuraikan semuanya, nggak cukup 1 malam. Kalau kita buka kitab tafsirnya nih ya, ini kitab Durratun Nasin termasuk bagian dari kitab tafsir, bagian dari hadis-hadis Nabi. Soalnya ini kitab tafsirnya ada, hadis Nabinya ada. Jadi tuh rahmat dapat, dosa diampuni. Aibil amni, orang yang berzikir dijamin keamanan oleh Allah. Masya Allah, itu janjinya Allah. Orang yang berzikir dijamin keamanan. Aibis salamati, orang yang berzikir dijamin keselamatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, ayo kita ramaikan berzikir. Insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baca Quran termasuk berzikir, baca tasbih. Pangkal kekuatan berzikir bertasbih. Ya, Masya Allah. Itu Allah berikan ya rahmat, ya ampunan, ya keamanan, ya keselamatan, ya keberkahan. Orang yang rajin zikir kepada Allah, penghidupannya diperhatikan oleh Allah. Penghidupannya. Kalau kita lagi tertimpa kesusahan, laksanakan zikir, insya Allah susahnya diangkat, kesulitannya diangkat. Salah satu aja,
Kita zikir umpamanya kita lagi susah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini umpamanya salah satu ya, belum sholawat, belum tasbih, belum pahalanya tahmid, belum pahalanya takbir, tahlil. Wah, kalau dijabarkan itu luar biasa ya. Man lazimal istighfar, siapa orangnya yang lazim zikir dengan istighfar. Misalnya kita habis sholat selalu berzikir istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, umpamanya 10 kali, 100 kali boleh, 10 kali nggak apa-apa ya, bagus. Yang penting rutin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi menjelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang lazim zikir dengan istighfar, Allah akan mengangkat segala kesulitan. Loh, kesulitan semua dihilangkan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan kemudahan. Luar biasa. Wa min kulli hammin faraja, Allah akan menghilangkan semua kesusahan, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang datangnya tiada terduga. Itu satu saja istighfar kalau dijabarkan luar biasa. Sampean lazim nggak istighfar pagi sore? Males ya. Ramaikan sama keluarga di rumah, lagi duduk di meja, daripada kita ngelamun, pegang tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istimewanya kata Nabi, kesulitan hilang, diganti oleh Allah dengan kemudahan. Kesusahan hilang, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tiada terduga. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Ayo, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Marilah kita umat manusia kepada Allah kita bertakwa. Astaghfirullah minal hataya. Allah membalas orang yang bertakwa di dalam sorga, tempat kembalinya. Astaghfirullah minal hataya. Sungguh bahagia, sungguh sejahtera di dalam sorga, nikmat yang sempurna. Astaghfirullah minal hataya. Amin ya robbal. Nikmat di dalam sorga itu nikmat sempurna. Sepanjang kehidupan di dalam sorga tidak ada keluh kesah. Di dunia, walaupun pangkatnya tinggi, uangnya berlimpah ruah, mobilnya mewah, gedung-gedungnya megah, istrinya bisa nambah, masih ada keluh kesah. Benar apa benar? Iya. Loh,
uangnya sudah banyak, mobilnya sudah mewah, masih keluh kesah. Di dalam surga nggak ada istilah keluh kesah. Makanya nikmat sempurna. Namanya Pak Ustadz ngarang syair, ngarang lagu, sungguh bahagia, sungguh sejahtera di dalam surga, nikmat yang sempurna. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Rabbal. Saya kalau buka kitab tafsir, kalau dijabarkan semua begini, misi pengajian di Tangerang aja berapa puluh tahun jamaah pada nangis. Cerita keadaan di alam sorga, masya Allah. Di sorga ini dinding kursi nggak kayak di dunia. Nggak ada kalau di sorga itu kursinya kayu, kursinya besi, nggak ada. Semua kursi emas, masya Allah. Dihiasi dengan inten berlian. Kayak apa indahnya sorga. Bidadarinya cantik jelita, nggak ada perubahan, nggak kayak di dunia. Mudanya cantik, tua keriput, ya kan? Di surga nggak ada bidadari keriput, nggak ada. Kursinya emas, meja emas, makanan semua nikmat, masya Allah. Ya, pendampingnya luar biasa. Makanya kalau orang Portugal ada suka puji-pujiannya. Portugal tahu nggak kan? Purwokerto, Bumiayu, Tegal. Kursi gading, ranjang kencana, ya. Kelambu sutra ditretes inten, cawisane wong kang bakti, maring pangeran kang masuci. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil am. Nah, Pak Ustadz ngarang lagu beda supaya orang rajin sholat. Mari saudara pada beribadah, tunaikan sholat dengan berjamaah, insya Allah hidupnya berkah, akhirnya umur husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Pak Ustadz ngarang lagu begini, alhamdulillah manfaat. Kenapa manfaatnya? Kata jamaah daerah Keraji sampai Tangerang sampai Cilincing, Kiai kalau subuh puji-pujiannya lagunya Kiai, alhamdulillah. Sekarang kalau subuh jamaahnya banyak kan. Kedengaran ada puji-pujian begitu, kedengaran jamaahnya sekarang bertambah. Di Tangerang daerah Cipondo masjid Kiai kalau subuh banyak Kiai sekarang. Pakai pujiannya Kiai itu karangan Kiai. Para muslimin, para muslimat, sama-sama menunaikan sholat, insya Allah berkah selamat dari dunia sampai akhirat. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Dikasih lagu
pada cerita. Kalau saya ngisi pengajian, tokoh-tokoh masyarakat pada cerita Kiai, itu lagunya manfaatnya luar biasa. Sekarang jamaahnya pada tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ya, masalah. Tadi istimewanya berzikir, Allah langsung memberikan rahmat, mengampuni dosa-dosanya, dijamin keamanan, dijamin keselamatan, penuh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Belum para malaikat. Setiap hamba-hamba Allah berzikir, umat Nabi Muhammad berzikir, itu semua para malaikat di langit ngedoain kita orang yang berzikir. Ini ada satu sejarah lagi, ya, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'aitu lailatan mi'raj bahrun la ya'lamu miqdaron illallah. Nah, ini kok pedes. Pedes. Jadi Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah lautan yang sangat luas, bahron, ya. Di sini lautan waktu dalam perjalanan Mi'raj, waktu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Lah ini insya Allah Sabtu besok masuk tanggal 1 Rajab, ya. Kan Pak Ustadz sudah sering menyampaikan istimewanya Rajab. Walaupun 1 hari puasalah bulan Rajab. Baca tasbihnya jangan lupa Subhanal Hayyil Qayyum, Subhanal Hayyil Qayyum, dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 20-nya Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallah 100. Nah, tanggal 21 sampai 30 Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf. Itu baca tasbih sebelum Rajab. Kan Pak Ustadz sudah sering menjelaskan pahalanya luar biasa. Kemudian puasa, walaupun puasa 1 hari, ya, kita selagi masih hidup, ya, puasa Rajab, walaupun syukur-syukur sebulan, syukur-syukur seminggu, syukur-syukur 3 hari, ya, niat puasa Rajab. Besok manusia bakal kumpul di padang mahsyar. Nah, ini kalau Pak Ustadz ceritanya kiamat, nah, ini baru kiamat kecil, gempa baru kiamat. Dijelaskan oleh Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayuhan nas, wahai ingat seluruh manusia. Nah, ini ayat ini sifatnya umum, kepada seluruh manusia diberi peringatan oleh Allah. Ya ayuhan nas, wahai ingat seluruh manusia, inna zalzalata saati, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat, syai'un azim, goncangan yang sangat besar. Tuh, goncangan gempa belum seberapa, coba goncangan gempa aja rumah pada rubuh, ya, manusia takut. Itu baru gempa, tapi goncangan kiamat syai'un azim, goncangan yang sangat besar. Coba luar, setelah terjadi goncangan yang sangat besar, dunia ini hancur, langit runtuh, bumi jadi bubur, lautan tumpah. Mau kemana kita? Nah, gempa aja pada kabur, pada lari. Dan besok kalau kiamat mau lari kemana? Nah, setelah hancur, proses yang kedua, nufhatul lisaiki, kematian. Begitu malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua kalinya, burebet, semua makhluk mati. Tuh, manusia mati, jin, setan, iblis, para malaikat semua mati, kena trompetnya malaikat Israfil. Ya. Ini Pak Ustadz dulu udah pernah menjelaskan, Allah menciptakan trompet, depannya ini satu bundar, ada 11 bundaran, 1, 2, 3, 11. Kalau depannya cuma satu, tempat tiupan cuma satu. Setelah Allah ciptakan trompet, yang mendapatkan tugas malaikat Israfil. Hei Israfil, ini tugasmu. Diterima malaikat Israfil, menerima.
Begitu menerima, langsung ditaruh di depan mulut, menengadah ke atas. Berarti sampai sekarang malaikat Israfil belum pergi, masih gini. Nunggu aba-aba komando, nggak buat mainan trompetnya. Nunggu komando. Kalau komando tiupkan Israfil, baru ditiupkan. Belum ada perintah, berarti begini aja. Itu satu bundaran besarnya sedunia, satu antara langit dan bumi. Satu bundaran itu besarnya antara langit dan bumi. Kayak apa gedenya, maka ada 11 bundaran. Makanya begitu ditiupkan, Allah perintahkan, hei Israfil, tiupkan trompet. Dunia goncang yang sangat besar, hancur. Trompet yang tiupan yang kedua, kematian. Semua makhluk mati, para malaikat, jin, setan, iblis mati. Ya, ada malaikat yang belum mati, yang tidak terpengaruh dengan trompetnya malaikat Israfil, namanya malaikat hafadzah. Ini kalau di dalam ilmu tafsir, malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan para malaikat penjaga aras. Ini namanya malaikat hafadzah. Artinya malaikat yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ini yang belum mati. Akhirnya malaikat Israel diperintah oleh Allah. Ini penjelasannya di ilmu tafsir, penjabaran dari Al-Quran. Hei Israel, malaikat-malaikat yang masih hidup, cabut nyawanya. Ya namanya malaikat Israel tukang cabut nyawa. Malaikat yang masih hidup, cabutin nyawanya. Malaikat Jibril, Mikail itu cabut, malaikat-malaikat penjaga aras cabutin, udah cabut mati semua, hanya tinggal sendirian malaikat Israel, namanya tukang cabut nyawa, matinya belakangan. yang matinya paling belakangan malaikat Israel. Allah berfirman, siapa di antara hambaku yang masih ada? Malaikat Israel jawab, ana Israel, ya Robi, abduka ad-dhaif. Yang masih ada Israel, hambamu yang lemah. Hei Israel, dengar gak firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Dengar gak Israel? Dengar ya Allah. Nah, cabut nyawa kamu sendiri. Itu kalau tidak ada ilmu tafsir, Pak, ya. Waktu malaikat Israel mau nyabut nyawa sendiri, itu di tengah-tengah sono jauh. Begitu dicabut, teriaknya luar biasa. Suaranya petir, belum apa-apa. Dengan tukang nyabut nyawa, giliran dicabut nyawanya sendiri kesakitan. Teriaknya keras sekali. Udah makhluk semua mati. Hanya Allah Maha Hidup. Allah Maha Perkasa. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Allah berfirman, lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Esa. Hanya milik Allah, segala-galanya berkuasa. Nah ini kalau di dalam ilmu tafsir, ya, yang pertama dihidupkan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat hafadzah. Tadi malaikat hafadzah, ya, yang pertama dihidupkan. Malaikat Jibril nangis. Ditanya oleh malaikat Mikail, kenapa Jibril nangis? No Nabi no, mau deketin saya, nanti yang ditanyain umat. Bener. Begitu ketemu sama malaikat Jibril, Nabi bertanya, ya Jibril, aina ummati ya Jibril? Mana umatku Jibril? Yang ditanyakan umat. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, cinta kepada umatnya dari dunia sampai alam akhirat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, yang bukan yang ditanyakan aina dzurriyyati, mana keluargaku, bukan. Yang ditanyakan Nabi, aina ummati, mana umatku Jibril. Tuh, luar biasa, istimewa sekali. Tuh,
Makanya tadi rajin bersalawat ya. Insya Allah salawat kita itu nyampe kepada Nabi. Perbanten termasuk zikir kepada bersalawat, termasuk zikir kepada Allah. Karena apa? Salawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah, Allah perintahkan bersalawat. Setiap kita bersalawat kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Nabi bersabda, "Hai umatku, shollu alayya, bersalawatlah kamu kepadaku. Hai sukumtum, di mana saja kalian berada, fa inna sholatakum tabluhuni, maka sesungguhnya bacaan sholawatmu sampai kepadaku." Tuh. Insya Allah tadi kita bareng-bareng Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Insya Allah sampai. Ini ada sejarahnya lagi. Ja'ani Jibrailu alaihissalam, datang kepada kami malaikat Jibril. Ini Nabi menceritakan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ngomong. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, la yusolli alaika ahadun." Hai Nabi Muhammad, kalau ada orang yang bersolawat kepadamu, illa sholla alaihi sab'una alfa malakin, dimohonkan rahmat oleh 70.000 malaikat. Masya Allah Pak, orang yang bersolawat kepada Nabi didoain oleh 70.000 malaikat. Berarti tadi kita salawat, insya Allah 70.000 malaikat mendoain kita semua. Amin. Nah, kalau kita didoakan para malaikat, ya di sini alfa malakin, di sini illa sholali sab'una alfa malakin. Sab'una itu 70, alfan ribu, jadi 70.000 malaikat. Waman sholat alaihil malaikah, siapa orangnya yang didoakan oleh para malaikat, kana min ahlil jannah, insya Allah termasuk golongan ahli surga. Kenapa? Doanya malaikat dikabulkan, sangat mustajab. Ya. Makhluk yang nggak pernah maksiat itu malaikat, kerjanya cuma ibadah doang, ya kan? Masya Allah, luar biasa nih. Ada lagi ceritanya. Atani Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu alaihissalam wa Izrailu alaihi salatu wassalam. Nah ini yang datang kepada Nabi 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang pertama ngomong malaikat Jibril. Qala Jibrailu, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yaumin asru maratin." Siapa orangnya yang bersalawat kepadamu setiap hari 10 kali? Ini malaikat Jibril yang ngomong kepada Nabi. Ya Rasul, kalau ada orang yang bersalawat kepadamu setiap hari 10 kali, ya, setiap hari 10 kali, ana akhudu biadihi, saya akan tuntun tangannya, wa umiru ala siratikal barqil hatib, di saat lewat siratal mustaqim, cepat seperti kilat, selamat. Ya. Besok ada jembatan namanya siratal mustaqim, jembatan itu jalan yang selamat, lewat kejebur, ya mending kalau kejebur Blumbang, kejebur got, lah di bawahnya api neraka. Tapi kalau dituntun sama malaikat Jibril, selamat. Pengen jalani cuma 10 kali sehari, 10 kali nggak ada 2 menit kayaknya. Ya sholawatnya yang pendek boleh, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, kan pendek. Shollallahu, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh ya. Baik sholawat nariyah boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat tibil qulub boleh ya. Banyak yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan pendek, nggak ada 3 menit aja nggak ada. Siapa orangnya bersolawat kepada Nabi setiap hari 10 kali,
besok lewat Siratal Mustaqim dituntun oleh malaikat Jibril, selamat. Alhamdulillah. Ini janjinya malaikat Jibril, nggak bakalan gagal. Kalau janjinya malaikat nggak bakalan batal. Yang keduanya malaikat Mikail. Wa Mikailu alaihissalam ana ashihi min haudika. Ya Rasul, orang yang bersalawat kepadamu setiap hari 10 kali, saya akan memberikan minum air dari bengawan Kausar. Masya Allah, Pak. Minum dari bengawan Kausar, nikmatnya luar biasa. Gak ada tandingannya di sini. Bengawan Kausar luar biasa. Semua air di sana, di alam akhirat, di sorga itu nikmatnya luar biasa. Ada sungai namanya Sungai Rajab. Nah ini kalau nanti insya Allah kalau kita masih panjang umur, bulan depan akan mengisahkan Rajab. Di dalam sorga ada sungai namanya Sungai Rajab. Manisnya lebih manis daripada madu. Nikmatnya lebih nikmat daripada susu. Luar biasa. Siapa orangnya yang bersolawat kepada Nabi pada bulan Rajab, besok bakal menikmati air sungai Rajab yang nikmatnya luar biasa. Jadi istimewanya Rajab banyak ya. Nah, tadi kita kematian ya. Setelah Nabi hidup kembali, malaikat hafadzah hidup, kemudian Allah berfirman, Israfil, tiupkan yang ketiga kalinya. Begitu malaikat Israfil meniupkan trompetnya, brebet, semua makhluk hidup semua. Malaikat hidup kembali, jin, setan, iblis hidup kembali, manusia hidup semua kembali. Kumpul di lapangan. Bukan lapangan sini, bukan lapangan padang mahsyar. Yang luasnya dunia ini kalah luasnya. Besok ada lapangan yang sangat luas. Makanya dijelaskan oleh Nabi, Nufhatul lil ba'si, hari kebangkitan. Manusia kumpul di lapangan padang mahsyar. Ya layakuluna, tidak ada yang makan. Wala yasrobuna, enggak ada yang minum. Besok kita kumpul di padang mahsyar, manusia, semua makhluk, enggak ada yang makan, enggak ada yang minum. La yakuluna, tidak ada yang makan. Wala yasrobuna, enggak ada yang minum. Wala yatakalamuna, tidak ada yang berbicara. Wala yajlisuna, enggak ada yang duduk. Enggak makan, enggak minum, enggak ngomong, enggak duduk. Arba'ina sana, 40 tahun. Masya Allah. Kira-kira kayak apa susahnya? Enggak makan, enggak minum, enggak duduk, 40 tahun. Besok manusia kumpul di padang mahsyar, 40 tahun enggak makan, enggak minum, enggak duduk. Lah coba sampean pernah enggak di dunia 3 hari enggak makan? 3 hari nggak makan aja rubuh, bener. Coba sampean nggak 3 hari nggak makan, rubuh. Puasa baru 1 hari aja udah keloyongan, kena angin rubuh. Ya kalau kita lagi puasa lewat sawah, kebetulan angin kenceng, rubuh kena angin. Baru puasa sehari. Nah kalau 40 tahun nggak makan nggak minum, kira-kira kayak apa? Masya Allah. Udah nggak makan nggak minum, fatadunu asyamsu ala ru'usihim, matahari di atas kepala. Masya Allah, hanya sejengkal. Ini kita di dunia, Pak. Di dunia dijelaskan di dalam Al-Quran, matahari itu ada di langit keempat. Langit itu lapis 7, 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengah, kesananya 3, kesininya 3, di langit keempat. Itu matahari sekarang ini. Kita di dunia posisinya di langit keempat. Sinarnya sampai ke bumi. Benar apa benar? Setiap hari kan sinar matahari sampai ke bumi. Jam 1 siang panas, aspal panas. Padahal matahari jauh, triliunan itulah. Di langit keempat berarti triliunan kilometer. Segitu jauhnya aspal kena sinar matahari, jam 1 panas. Lah kalau besok di atas kepala kayak apa panas? Dulu mudah-mudahan sahabat saya dari surga, dulu Habib Alwi kalau silaturahmi ke sini tidurlah di sini.
Ya, kebetulan saya ngisi pengajian di Al Muhtarom, ikut Pak Kiai ini ceramah di mana Al Muhtarom, ikut. Saya cerita begini, duduk di samping saya, nangis sampai nangis nggak ada berhenti-berhentinya. Saya cerita begini, buka kitab tafsir, nangis nih Habib. Ya Allah, nangis sampai kalau saya ceramah kemana-mana sering ngikut, sering ikut. Ya Allah, makanya takdim kepada manusia itu ilmunya, jangan namanya. Ilmunya. Wah, namanya ini. Nah, ini apa? Masya Allah. Ini malaikat dari mengasih minum, ya, minuman dari bengawan. Kemudian janjinya malaikat Israfil. Wa qala Israfil alaihissalam, ana asjudu lillah. Ya Rasul, orang yang bersolawat kepadamu setiap hari 10 kali, saya sujud kepada Allah. Nah, tuh malaikat Israfil janji sujud kepada Allah. Ma'arfa'u rasi, saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga Allah mengampuni dosa orang yang bersolawat. Tuh, malaikat Israfil sujud kepada Allah, minta kepada Allah, orang yang bersolawat semua dosanya diampuni oleh Allah. Tuh. Nah, kemudian yang keempatnya Israel, janji malaikat Israel, ya Rasul, orang yang bersolawat kepadamu setiap hari 10 kali, ana akbidu ruhahu, saya cabut ruhnya seperti saya mencabut ruh para nabi. Tuh. Ya, berarti kalau kita punya derajat dicabut ruhnya seperti para nabi, insya Allah menjadi golongan ahli sorga. Masya Allah. Nah, tadi puasa bulan Rajab, walaupun sehari ya puasa. Tadi kan di padang mahsyar nggak makan nggak minum. Tapi ada yang nggak kelaparan, nggak makan nggak minum 40 tahun, nggak makan nggak minum, udah nggak duduk lagi. Tapi ada nggak kelaparan. Illal anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihim, dan keluarganya nabi, wa shaima rajaba, dan orang-orang yang puasa sunnah pada bulan Rajab, wa shaima sa'bana, dan orang-orang puasa sunnah pada bulan Sa'ban, wa shaima ramadana, orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan, kulluhum subbaun, mereka semuanya kenyang, la ju'a, tidak tertimpa lapar, wala atosa, tidak tertimpa haus. Amin ya robbal. Nah, supaya besok selamat di padang mahsyar, nggak kehausan, nggak kelaparan, nggak kepanasan. Nah, insya Allah besok bulan Rajab, ya walaupun yang kuatnya 3 hari, kuatnya seminggu ya, puasa insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi apa namanya, janjinya para malaikat, ya, masya Allah. Yang bisa. Nah, demikianlah para jamaah. Sebenarnya kalau kita mau ceritakan ini, ya Pak Ustadz ini ngisi pengajian dari di sini kan dari tahun 90 ya. Di zaman masih semula. Itu si Anda sini masih remaja sekali dulu ya. Dari tahun 90 di Al Muhtarom, dari tahun 90 tahun sampai sekarang berapa puluh tahun? Ya. 30 tahun lebih ya. Di Lantamal, di tempat tentara dari tahun 93. Alhamdulillah, Pak Ustadz itu puluhan tahun mengisi pengajian nggak ada berhentinya. Itu puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun. Pak, maksudnya nggak ada berhentinya begini, malam minggu di masjid ini, di Arafah kan, malam Seninnya di masjid ini, malam Selasa di masjid ini, malam Rebo di masjid ini, malam Kamis di masjid ini, malam Jumat, malam Sabtu, itu masing-masing masjid. Nanti malam minggu kembali lagi, itu puluhan tahun. Belum pengajian kantor, tempat wali kota, tempat dinas sosial, itu pengajian duhur. Sebelum duhur, nanti habis duhur pengajian ibu-ibu. Coba, belum pengajian subuh daerah Cilincing lah, makanya Pak Ustadz
banyak ngarang lagu, pengajian ibu-ibu pada seneng pakai Hasama, lagunya banyak. Nanti sebulan sekali ada lagu baru. Cerita keimanan ada lagu keimanan, cerita takwa ada lagu takwa, cerita sholat ada lagu sholat. Alhamdulillah ternyata ada berkahnya. Mari saudara pada beribadah, tunaikan sholat dengan berjamaah, insya Allah hidupnya berkah, akhirnya umur husnul khotimah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Para muslimin, para muslimat, sama-sama menunaikan sholat, insya Allah berkah selamat dari dunia sampai akhirat. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh sayang, sungguh sayang, orang cantik gak sembahyang, Siti Fatimah lebih cantik, tidak pernah tinggal sembahyang. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha sal hayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadzina wa li ahlina wa li qarabatina wa li ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa hasil maqasidana wa yassir lana umurana il khairi qaribna wa anis syarri abidna wa qadi hawaijana. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra zalimin. Allahumma akshif anna minal bala wal waba wal ghala wal fahsya'i ma la yakshifu khairu. Allahumma inna nas'alukal amna wa salamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.